Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, habis ini kayaknya kok wajah-wajahnya masih kurang bersemangat ini. Belum makan? Waduh. Aduh. Ya, habis ini tolong dirapikan dulu kursinya. Kita akan bersiap-siap untuk menerima pembelajaran dari saya. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin membaca doa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Safina, silahkan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Mari teman-teman membaca doa sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan membacakan presensi terlebih dahulu. Oke, yang pertama Kak Irfan Hadir. Hanif Hadir. Anwar Hadir. Salman Hadir. Safina Hadir. Ifah Hadir. Naya Hadir. Mustika. Hadir Pak. Mustika tolong diperhatikan ya. Iya Pak. Oke, teman-teman, sebelumnya kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya itu terkait dari apa? Ada yang tahu? Apa yang telah kita pelajari dari sebelumnya? Lupa. Oh, astagfirullahaladzim. Kalian tidak mereview pembelajaran ya. Jadi kita sebelumnya telah mempelajari tentang Daulah Abbasiyah. Nah, ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat? Astagfirullah. Oke, kita review singkat dulu ya tentang pembelajaran sebelumnya agar kalian kembali terpantik. Oke? Ya. Saya ingin bertanya kepada kalian. Seberapa lama dinasti Abbasiyah itu berdiri? Ada yang tahu? Oke, Mas Hanif? 5 abad. 5 abad. Oke, betul. Pintar Mas Hanif. Nah, teman-temannya harus lebih pintar ya. Oke, yang kedua saya ingin bertanya, siapakah pendiri Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Atau saya tunjuk? Saya Pak. Oke, Mas Irfan. Abu Abbas As-Sofah. Abu Abbas As-Sofah, betul. Oke, untuk soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir, di tangan siapa masa keemasan atau masa kejayaan Daulah Abbasiyah? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Naya. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Oke, masih pada ingat rupanya. Kalian ini malu-malu aja mungkin ya. Ingin mengetes saja gurunya itu, oke? Gak apa-apa, karena kalian masih ingat. Jadi kita habis ini akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, maka berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Utsmani atau Daulah Utsmani ya. Kalau yang sekarang itu kita kenal sebagai Turki Utsmani. Ya, daulah ini berdiri setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan saksikan bersama di video dan penjelasan dari PPT. Oke, saya akan tampilkan video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Syafawi. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Diperhatikan ke depan videonya. Daulah Utsmani menguasai Mustika. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah
melemah kekuasaan Daulah Utsmani, sehingga Daulah Utsmani berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan Mongol melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Kai, akhirnya Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transosania bernama Jalaluddin Mungguti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transosania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya dia meninggal dunia. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putranya yaitu Sangkur Hakim, Tordai, Ertugrul, dan Dadan. Pasca meninggalnya Sulaiman Syah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dadan. Dalam perjalanan Ertugrul, putra ketiga dari Sulaiman Syah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Sagutan di sepanjang Sungai Sakarya. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Kebrusan, hingga Estisya. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Mukodama Sultan atau Tentara Kelompok Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri, bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljukruk, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Manisha Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Quraisya Tiskisya. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani, yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Demikian penjelasan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani, semoga dapat dipahami. Tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke, itu tadi video singkat terkait penjelasan terkait berdirinya Daulah Utsmani ya. Jadi Daulah Utsmani ini sebenarnya dipimpin oleh berbagai macam kesultanan. Jadi banyak sultan yang telah memimpin Daulah Utsmani ini. Ya, nanti akan saya jelaskan kembali siapa saja sultan-sultannya di penjelasan di PPT. Ya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang meneladani Daulah Utsmani. Oke, siapa yang masih ingat dari penjelasan video tadi? Daulah Utsmani itu berdiri dari suku apa? Yang masih ingat? Suku Kai. Suku Kai, betul, suku Kai ya. Atas invasi Mongol. Oke, sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kai berhasil kabur menyelamatkan diri ketika Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Genghis Khan dan pasukannya ini, yang disebut Genghis Khan dan pasukannya ini pasukan Mongol ya. Jadi pasukan Mongol itu mengadakan invasi terhadap
terhadap suku Kai. Lalu suku Kai ini berusaha menyelamatkan diri dan akhirnya bisa menyelamatkan diri di bawah kepemimpinan Sulaiman. Suku Kai melakukan perjalanan ke Transosania, melanjutkan ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil, dan di sana mereka menetap dan memulai kehidupan baru mulai kehidupan baru. Nah, untuk ibu kota Utsmani itu telah berpindah-pindah, tidak hanya di satu tempat. Ya, Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota. Yang pertama ada di Sogut pada 1299 sampai 1335 Masehi. Terus yang kedua ada di Bursa pada 1335 sampai 1413 Masehi. Yang ketiga ada di Andrinopel pada 1413 sampai 1453 Masehi. Yang terakhir ada di Konstantinopel atau yang kita kenal sekarang dengan Istanbul, ya, tahun 1453 sampai 1922. Jadi berapa kali Utsmani ini berpindah ibu kota? Nah ya, berapa kali? 4 kali, betul ya, 4 kali ya teman-teman. Lalu masa awal berdirinya Daulah Utsmani. Di masa awal berdirinya Daulah Utsmani itu terdapat 4 sultan yang berdampak besar. Yang pertama ada Utsman I atau Utsman Ghazi I, itu beliau merupakan pendiri Daulah Utsmani. Ya. Lalu ada Orhan, ada Murad I. Murad I ini yang menciptakan sebuah pasukan itu Janissary. Itu pasukan yang awalnya dibentuk dari tawanan kaum Kristen yang dijadikan prajurit atau diislamkan dulu dan dijadikan prajurit. Terus yang terakhir ada Bayezid I. Bayezid I ini juga biasanya dikenal dengan Yildirim. Yildirim itu dalam bahasa Turki artinya kilat. Oke, jadi kenapa kok disebut kilat? Karena saking cepatnya Sultan Bayezid ini dalam menaklukkan wilayah-wilayah yang akan didudukinya. Oke, saking cepatnya itu makanya dia sampai disebut sang kilat atau Yildirim. Selanjutnya ada masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmani. Nah, berikut para khalifah pada masa kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah hingga menjelang kemunduran dan berakhirnya Turki Utsmani. Jadi ini masa kebangkitan sampai sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Ini ada 5 sultan. Oh 6, mohon maaf, ada 6. Yang pertama ada Muhammad I 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Terus yang kedua ada Murad II 824 855 Hijriah 1421 sampai 1451 Masehi. Terus yang ketiga ada Muhammad II atau Al-Fatih 855 884 Hijriah 1451 1481 Masehi. Terus ada Bayezid II, Salim, Sulaiman Al-Qonni, itu ya. Nah, di sini yang biasanya kita kenal itu adalah Muhammad II atau Al-Fatih. Kenapa kok beliau sangat terkenal? Karena jasa beliau itu sangat besar, ya. Apa jasanya beliau? Beliau itu membuka Bizantium, kota Bizantium atau yang kita kenal sebagai Konstantinopel yang sekarang berubah menjadi Istanbul. Nah, berkat kerja kerasnya dan ketekunannya, beliau bisa membawa pasukan hingga dapat menaklukkan Konstantinopel yang sekarang itu menjadi Istanbul itu ya, sebagai pusat kekuatan Turki Utsmani pada masanya. Oke, tadi ya setelah selesainya masa kejayaan tadi atau masa berlakunya Turki Utsmani, ini ada beberapa khalifah yang itu di masa-masa kemunduran Daulah Utsmani. Jadi ini ada beberapa, yaitu Sultan Salim II, Sultan Murad III, Sultan Muhammad III, Sultan Ahmed I, dan sampai yang terakhir yaitu Sultan Muhammad. Nah, itu tadi sampai akhirnya meruntuhlah Bani Utsmani ini dan berubah menjadi Republik Turki yang sekarang kita kenal, yaitu Republik Turki, ya. Oke, dari penjelasan tadi, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Daulah Utsmaniyah? Ini ada beberapa keteladanan. Dari perjalanan sejarah Daulah Utsmaniyah tersebut, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Jadi Turki Utsmani itu bekerja keras dalam menata sistem hukum pemerintahan. Jadi tidak semena-mena mengatur sistem hukumnya. Mereka bekerja keras agar tercipta sistem hukum yang baik. Terus bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Tadi ya, seperti membentuk pasukan Janissary. Tadi itu untuk memperkuat
memperkuat negara melalui militer. Terus yang ketiga ada bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Selain dari militer, pemerintah, hukum pemerintahan, mereka juga membangun ekonomi negara dengan menata perekonomian negara menjadi lebih baik. Walaupun kita tahu sekarang Turki lagi menghadapi inflasi yang besar-besaran ya, tapi dulu di zaman Daulah Utsmani itu sistem ekonomi mereka dibangun dengan sangat rapi sehingga ekonomi mereka kuat, ekonomi negara mereka kuat. Terus yang selanjutnya ada bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antara umat beragama. Ya, jadi mereka tidak melakukan rasis terhadap agama-agama lain, jadi tetap menghormati agama-agama lain. Tawanan pun diperlakukan dengan demikian rupa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi, membangun dan menghargai bahasa dan budaya, dan yang terakhir membangun dan menghargai arsitektur. Mungkin cukup itu aja ya penjelasan singkatnya. Oke, untuk selanjutnya habis ini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, ini kan, nah kita bagi tengah aja, oke? Jadi yang kelompok yang kanan saya nanti kelompok 1, terus yang kiri kelompok 2. Ya, habis ini silakan membentuk lingkaran. Dan tugas kalian untuk kelompok 1 mencari biografi terkait Osman Ghazi atau pendiri dari Turki Utsmani. Jadi nanti kalian bisa mencari di buku, mungkin ada, dicari ya, dituliskan biografi singkatnya saja dan nanti dipresentasikan. Terus untuk kelompok 2, karena tadi di masa kejayaan yang paling berpengaruh itu adalah Sultan Muhammad II atau Al-Fatih. Jadi kalian mencari biografi terkait Al-Fatih. Oke, paham? Oke, silakan habis ini dikondisikan membentuk lingkaran dari setiap kelompok. Monggo, silakan, ayo teman-teman. Ini Bapak bagi kertas untuk menulis biografinya ya. Ini Mas Hanif. Ini Mas Anwar. Silakan dibimbing teman-temannya. Silakan dicari dari sumber-sumber buku atau jurnal. Siapa tadi? Ini. Ya, Osman. Ya. Al-Fatih Muhammad II. Ahmed. Ini Mas Anwar ini sepertinya ahli sejarah ini. Insyaallah. Silakan dibimbing teman-temannya. Penyanyinya ini. Nah, iya, nggak apa-apa, bagus. Osman Ghazi. Osman Ghazi. Iya. Pendiri dari Turki Utsmani. Nah, itu. Terusnya pakai bahasa Indonesia saja ya. Osman Ghazi. Oke. Sama ditulis perannya ya. Perannya tadi apa aja? Tuliskan di bawahnya. Singkat saja, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Anak siapa? Sultan Sultan Murad. Apa yang kata Bapak? Oh, dicari di buku, ayo, semangat. 13 Tertindas. Ya, waktunya 2 menit lagi ya, anak-anak. Agak dipercepat. Di Bizantium. Terus membuat fondasi pemerintahan Bani Utsmani. Udah. Cukuplah 4. Habis Pak. Habis. Bentar, Bapak carikan. Amal perbuatan sih. Nih, Mas. Fondasi pemerintahan Bani Utsmani, dinasti Utsmani. Ah, bisa, Mas. Wah. Ibu siapa, Mas tadi? Udah. Sudah, Pak. Sudah. Oh, kelompok 2 sudah. Belum, 1 menit lagi kelompok 2 ya, jangan lama-lama. Ini. Pakai nih. Cukup nggak? Siapa maju? Umi Bayu. Ayo. Ayo. Ini loh. Gak apa-apa, kok gak kelihatan kok. Ayo, Umi Bayu. Ayo. Hah? Kamu ada 2 orang. Cowok yang maju yang merah-merah. Dia masih cewek ya? Cowok Pak tadi udah maju. Bebas, nanti silakan dipilih ya, teman-teman. Ayo, sweet. Kalah maju. Perwakilan cowok cewek. 2 orang, 1 orang megangin, 1 orang maju nanti habis ini. Sudah kelompok 2? Cepet, ayo. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, habis ini silakan
Silahkan rapikan duduknya kembali. Perhatikan sini. Silahkan merapikan duduknya kembali menghadap ke depan. Habis ini perwakilan dua orang dari setiap kelompok silahkan maju ya, untuk menjelaskan secara singkat saja terkait apa yang telah ditulis. Oke. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu ini yang maju? Kelompok 2. Kelompok 2 siap? Oke. Ya udah kelompok 2 dulu nggak apa-apa. Ayo kelompok 2 orang silakan maju. Nah. Ayo maju nggak apa-apa ya, cepet. Waktu kita tidak banyak ini teman-teman, ayo. Oke. Siapa yang kalian tulis? Muhammad Al-Fatih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan dari kelompok kami. Pada Muhammad Al-Fatih, dia lahir pada 20 Maret 1432 Masehi, anak dari Murad 2, wafat pada 3 Mei 1481 Masehi. Kontribusi Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, menjadikan Istanbul sekarang sebagai ibu kota. Ekspansi wilayah mengembangkan teknologi dan juga kebudayaan. Oke, bagus ya. Saya ingin menambahkan sedikit. Untuk Sultan Muhammad Fatih ini, beliau juga termasuk dari penghafal Al-Quran ya. Jadi berkat tekadnya yang kuat dan hafalannya yang bagus, beliau berguru kepada gurunya dengan sangat hikmah. Maka dari itu beliau termotivasi oleh pesan Rasulullah yang kelak suatu saat itu maka Bizantium akan ada yang menaklukkan Bizantium dari kaumku. Nah, makanya Sultan Muhammad Al-Fatih ini termotivasi akan pesan tersebut dan melakukan perjuangan untuk menaklukkan Konstantinopel. Oke, terima kasih kelompok 2. Sini beri tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1, silahkan maju untuk menjelaskan terkait Sultan Utsman Ghazi. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit diskusi dari biografi Utsman Ghazi atau Utsman I dari tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Lahirnya yaitu sekitar tahun 1258 Masehi, wafatnya 1326 Masehi. Kemudian peran beliau semasa hidup itu yang pertama mendirikan dinasti Utsmani, yang kedua menyatukan suku-suku Turki, yang ketiga membebaskan wilayah tertindas di Bizantium, yang keempat membuat fondasi pemerintahan Bani Utsmani. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin menambahkan juga, kalau Utsman Ghazi ini kenapa kok disebut sebagai Ghazi? Ada yang tahu? Nah, karena dia berjiwa kesatria ya. Tadi disebutkan dalam poin kedua yaitu menyatukan suku-suku Turki. Ya, kesatria karena berhasil membangun persatuan Turki atas dasar ketakwaan kepada Allah. Jadi beliau menyatukan dari berbagai macam daerah di Turki itu menjadi satu kesatuan atas dasar tadi ketakwaan kepada Allah. Mungkin itu aja. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Bapak ada sedikit permainan yaitu di Kahoot. Terkait Daulah Utsmaniyah. Silakan teman-teman bisa membuka aplikasinya di Kahoot di Google ya. Atas Mas. Oke, terdapat 4 soal ya.
Di sini tidak hanya dinilai dari ketepatan dalam menjawab, tetapi kecepatan juga menjadi nilai lebih ya. Silakan teman-teman. Bener Pak, belum. Ya. Temanku. Nah, silakan ditulis pinnya atau di scan ya di depan. Dituliskan nama yang baik, jangan nulis yang aneh-aneh ya teman-teman. Menunggu peserta, mana belum ada yang masuk ini. Nah, ada Iva dan Ahe. Siapa Ahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 2 orang lagi belum masuk. Ini kok ada bocil KW. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi, siapa yang belum masuk ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita mulai ya. Siap. Timnya bersiap. 1, 2, 3. Daulah Utsmaniyah. Ini bentar, Pak, ini aku sambungkan ulang. Ya, tenang Mustika. Oke, siapakah pendiri Daulah Utsmaniyah? Silakan dijawab, siapa pendirinya? Sumpah nggak pakai kacamata, Pak, kelihatan. Maju, mau maju Mustika? Maksudnya Ya, yang pertama ada Sultan Bayazid. Terus yang kedua Sultan Murad II, Mehmet Çelebi atau Osman Gazi. Oke, 7 orang menjawab dengan benar. Siapa yang salah ini? Jawab merah siapa ini? Sepil Pak, sepil. Kita sepil ya, siapa yang di paling atas? Untuk sementara hasil teratas adalah Mas Flo. Oke. Yang lainnya nggak kelihatan ya. Oke, soal nomor 2. Siapakah Sultan Daulah Utsmaniyah yang mendapat julukan Yildirim? Tadi sudah sempat saya jelaskan. Silakan dijawab. Ada Osman Gazi, Sulaiman Çelebi, Sultan Bayazid I, atau Orhan Gozi. Siapa kira-kira yang mendapat julukan Yildirim atau Kilat atas jasanya membuka wilayah Turki tadi? Minato. Oh, 4 orang yang benar, 1 orang yang salah. Ini yang lain pada jawab apa? Nah. Iya, baru 5 orang doang yang menjawab dan satunya salah. Skor sementara, Fufa naik ke podium teratas rupanya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ayo semangat, ini yang belum kelihatan ini, mana ini yang belum kelihatan ini. Soal nomor 3. Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, Sultan Selim I, Sultan Murad I. Siapa? Oke, 7 orang benar dan masih ada yang salah ya. Cukup dipertanyakan ini siapa yang salah ini. Oke, kita lihat podium teratas siapa? Mas Flo kembali ke posisi pertama. Oke, soal yang terakhir teman-teman. Silakan. Konstantinopel sekarang berubah nama menjadi yang pertama Ankara, yang kedua Sakarya, ketiga Istanbul, yang terakhir ada Izmir. Apa kira-kira jawabannya? Ankara. Oke, bagus. Ayo, apa jawabannya? Kok ragu Anda? Oh, semuanya benar. Akhirnya. Oke. Kita lihat teman-teman siapakah yang berada di posisi pertama. Oke, posisi ketiga dulu. Daulah Utsmaniyah podium dengan 2.857. Apa? Yang ketiga ada NNN, nggak tahu siapa ini. Dan yang terakhir adalah Jeng. Mas Flo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya gamenya. Yang di bawah-bawah tadi mungkin kurang bersemangat tadi dalam mendengarkan. Oke teman-teman, dalam pembelajaran kali ini mungkin kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan dari Turki Utsmani ya. Bagaimana Daulah Utsmani itu dapat bertahan sebegitu lamanya dan dapat berjuang untuk membangun kejayaan dari kedaulahan mereka. Oke, itu yang dapat kita ambil dari semangat mereka. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.